Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Mari kita awali kajian kita ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang masih terus memberikan nikmat kepada kita, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ibadah, yang tentu saja nikmat ini nikmat yang paling mahal, paling berharga yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Mudah-mudahan Allah terus menganugerahkan nikmat iman, Islam dan ibadah ini kepada kita, dan kita juga diberi kekuatan untuk menjaganya hingga akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita semua saat dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan umat yang setia mengikuti jalan langkah beliau hingga hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan umat yang setia itu, istiqomah hingga akhir hayat kita. Mudah-mudahan di hari akhirat kita diberi kesempatan untuk mendapat syafaat dari Nabi, dan bisa kita masuk dalam surganya Allah beserta keluarga kita dan orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kajian ini ya, menjelang Ramadan ini ya. Kaji kita lengkapi dari yang kemarin. Ini sebenarnya tetap berkaitan dengan kajian Ramadan, persiapan Ramadan ya, bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang istilahnya ingin mendalami kajian itu. Silahkan lihat YouTube kita tahun yang lalu, sehingga saya tidak perlu mengulangi kembali ya, persiapan Ramadan apa saja yang perlu dipersiapkan ya untuk supaya Ramadan kita lebih maksimal, lebih baik. Nah, kajian hari ini pun sebenarnya masih berkaitan dengan itu, tapi kita kajinya lebih dalam lagi ya. Sebagaimana yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, ini kita belajar tentang kehidupan ya. Seperti saya katakan kemarin, belajar prinsip kehidupan. Cuman kemarin istilahnya kurang pas ya. Prinsip kehidupan itu nanti nextnya ya, ini kita istilahnya hakikat kehidupan. Yang lepas itu istilahnya hakikat kehidupan ya. Kita mesti tahu tentang hakikat kehidupan. Banyak orang yang nggak tahu tentang hakikat kehidupan ini. Untuk apa dia diciptakan, untuk apa dia hidup di muka bumi ini, ngapain yang harus dia kerjakan, nanti setelah hidup ini dia mau ngapain gitu, apa perjalanan dia harus dia tempuh. Itu banyak orang nggak tahu, karena ini nggak bisa dicerna oleh akal, Pak. Akal nggak nyampe ya, akalnya nggak nyampe, logika kita ini nggak nyampe ya, karena ini jauh ya. Jadi hakikat itu kan sesuatu yang dibalik sesuatu, hakikat tuh di dalamnya, yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Nah, yang sering kita tahu itu kan kulit-kulitnya saja. Logika kita sering atau akal kita mencerna yang nampak ya, yang kulit-kulitnya saja, bersifat kulit saja, bersifat jangka pendek, mungkin besok, mungkin lusa ya, atau kadang-kadang besok pun kita nggak tahu apa yang terjadi gitu loh. Apalagi tahun depan, apalagi 10 tahun lagi, apalagi sampai kita nanti mati, apalagi setelah mati, apalagi nanti di atas itu lagi, di atas sampai nanti hari kiamat, hari berbangkit, sampai hari akhirat. Itu akal tuh nggak nyampe itu. Maka jangan terlalu banyak mengandalkan akal ini, kecuali akal-akal yang dibimbing oleh wahyu. Nah, jadi kalau akal yang dibimbing oleh wahyu ya, oleh Al-Quran, oleh hadis Nabi ya, oleh petunjuk para ulama, para sahabat yang memahami Quran dan hadis itu, nah ini baru akal tuh nyampe. Nah, ini kita belajar. Maka sering dikatakan orang ini ilmu hakikat gitu loh ya, ilmu hakikat istilahnya. Tapi saya nggak masuk pada ilmu hakikat yang tasawuf, atau kita nggak masuk ya, hakikat yang bagus-bagus lah, yang mudah dicerna. Kadang-kadang ada ilmu hakikat yang kita nggak nyampe juga gitu ya, karena juga kadang-kadang landasannya juga bukan wahyu, pakai logika juga. Ilmu hakikat pakai logika juga ya, akhirnya salah gitu ya. Jadi gitu, kalau ilmu hakikat tuh ya mesti kembali kepada wahyu, karena hanya Allah yang tahu hakikat segala sesuatu begitu, karena Allah adalah al-haq ya. Jadi gitu, ini akal kita nggak nyampe. Nah, makanya kita mesti belajar ya. Jadi kalau mengandalkan akal aja, banyak orang yang pintar kalau tidak dibimbing oleh wahyu akhirnya tersesat, nyasar, dia nggak tahu dia mau ngapain ya. Jadi begitu, maka perlu kita pelajarin
Jadi pada pelajaran sebelumnya ya bisa nanti dilihat lagi, ini namanya bukan prinsip tapi istilah hakikat. Nanti dari hakikat ini masuk nanti pada prinsip kehidupan. Nah, baru prinsip hidup. Jadi setelah kita faham tentang hakikat ini, nah baru kita masuk nanti pada prinsip kehidupan. Kita jadikan ini prinsip. Seperti apa prinsip hidup itu? Biar kita selamat. Ya, biar kita selamat, biar kita sukses di dunia ini saja, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Nah, itulah yang menjadi doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Yang kita minta tuh hasanah, bukan dunia saja. Secara umum dunia nih banyak salah, jadi kita minta yang hasanahnya saja. Itulah ilmu hakikat tuh. Dunia ini cari yang hasanahnya saja. Kalau dunianya hasanah, insya Allah efeknya kepada akhirat yang hasanah. Ujungnya kita akan masuk surga dan dijauhkan dari api neraka. Itulah yang kita minta. Ya, jadi ini kita belajar tentang hakikat kehidupan. Sedikit kita ulang kembali kemarin, nanti baru kita lanjutkan. Ya, nanti kita kaitkan dengan Ramadan. Nah, kita kaitkan dengan Ramadan. Jadi kita dapat suatu gambaran besar, big picture-nya. Ya, oh ternyata Ramadan tuh begini rupanya. Oh ternyata takwa tuh ini sebenarnya. Seterusnya dan seterusnya. Ya, jadi gitu. Jadi kemarin kita belajar ada 3 hakikat kehidupannya. Kemarin kita pertama, ya, untuk apa kita dicipta? Apa tujuan kita diciptakan? Jadi gitu, apa tujuan kita diciptakan? Itu satu dulu. Ya, tujuannya untuk apa diciptakan? Kemudian kita bahas yang kedua adalah tugas kita apa? Ya, tugas kita apa? Baru yang ketiga, dunia ini, nah, Allah ciptakan juga untuk apa? Nah, kalau tadi kan kaitannya dengan diri kita, dengan kitanya, gitu loh. Nah, di luar diri kita Allah ciptakan untuk apa? Untuk apa Allah ciptakan masalah? Untuk apa Allah ciptakan nikmat dunia? Untuk apa Allah ciptakan kesulitan, penderitaan? Untuk apa Allah ciptakan orang-orang yang bikin kita sebel, gitu. Orang-orang yang bikin kita senang juga. Allah ciptakan anak, Allah ciptakan istri, Allah ciptakan harta, Allah ciptakan kekuasaan, politik. Ya, manusia itu makhluk politik. Jadi gitu. Makhluk ekonomi, makhluk sosial. Jadi gitu. Nah, banyak orang memahami kita ini hanya makhluk, sebenarnya kita banyak, kita makhluk sosial, kita makhluk ekonomi, kita makhluk politik, gitu. Ya, kita makhluk budaya, kita makhluk ilmu, yang berilmu, yang ilmunya terus berkembang, beda dengan makhluk yang lain. Jadi gitu. Nah, jadi balik pada kaji kita. Ya, jadi untuk apa Allah ciptakan dunia ini? Nah, ini mesti sampai pada hakikat biar kita nggak mislead. Orang nggak mengerti, dia misleading, tersesat nanti. Dia nggak tahu tugas untuk apa dia diciptakan, nggak tahu tugasnya apa, nggak tahu dunia ini seperti apa sifat-sifatnya. Akhirnya ya misleading, salah. Dia pikir dia benar, tapi sebenarnya nggak benar. Nanti begitu mati baru terkejut, ya kayak gini rupanya. Akhirnya baru mau mati menyesal, mau mati menyesal, mau mati baru tobat. Makanya saya bilang dulu, ya saya kita ulang ya, 4 atau 3 kondisi umum manusia itu yang mati. Ya, 1 orang mati dalam keadaan kafir, 2 mati dalam keadaan zalim, 3 mati dalam keadaan kurang amal. Jadi gitu. Jadi orang-orang yang tidak juga memahami kehidupan dengan baik gitu. 2 orang mati pertama ini bertobat, orang kafir dan orang zalim itu matinya tobat. Tobat, terkejut, salah dia. Begitu mati baru, oh rupanya salah selama yang dia persepsikan. Dia tidak menyangka ternyata dalam kematian itu ada kita masuk kehidupan yang berikutnya. Jadi mati itu bukan selesai. Kalau mereka mengangkat selama ini, ya, wa ma yuhlikuna illa dahr, nggak ada yang bisa membunuh kami kecuali hanya waktu saja. Nggak tahu habis itu mau ngapain. Begitu dia tahu bahwa ternyata pada saat mati dia akan menuju suatu gerbang yang lain, suatu kehidupan yang lain, baru terkejut. Oh, rupanya ada kehidupan setelah kematian, baru terkejut. Mau balik lagi nggak bisa. Gitu, mau balik lagi nggak bisa. Makanya orang yang kafir dan orang yang zalim itu matinya pasti bertobat, pasti bertobat. Nah, karena selama ini salah dia. Nah, kita lihat yang kemarin surat 4 ayat 18. Ya, itu matinya bertobat. Jadi gitu. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahaduhum maut qala inni tubtu an
walalladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum adzaban aliman. Tidaklah diterima tobat orang-orang yang mati dalam keadaan dia banyak bikin dosa, banyak bikin, ini orang zalim nih, banyak bikin dosa, banyak bikin kesalahan, ya karena salah dia dalam hidup, dia mengerjakan dosa, dia pikir tidak dihisab, dia pikir tugasnya cuma berleha-leha, bersenang-senang aja di muka bumi ini, dia tidak kerjakan tugasnya dengan baik. Begitu apa? Mati. Dia bilang apa? Inni tubtul an idza hadara ahadul mautu, ketika datang kematian, sakratul maut, inni tubtul an, aku tobat hari ini. Nah, tobat dia. Nah, siapa lagi yang tobat? Ya orang yang kedua hampir sama juga. Walalladzina yamutuna wa hum kufar, orang yang matinya dalam keadaan kafir. Ya orang kafir itu ketika mau mati pun tobat juga. Cuman sayang walaisatit taubat, enggak diterima tobat model demikian. Udah terlambat, selesai. Akhirnya ulaika a'tadna lahum adzaban aliman. Akhirnya mereka masuk ke dalam azab yang pedih. Nah, ada juga orang yang paham tapi pahamnya sepenggal, tahu kehidupan, tahu tugas, ya, tahu dia tugasnya apa, tahu untuk apa dia diciptakan, tahu dia dunia ini diciptakan juga seperti ini untuk apa, tahu juga dia hakikatnya, tapi dia nggak jalani dengan baik. 50-50 bahasa kita. STMJ, sholat terus, maksiat jalan, ngaji juga, nyolong juga, haji juga, nipu juga, kan gitu. Sholat juga, maksiat juga, pakai jilbab juga, oh tapi sama suami juga bawaannya melawan juga, pokoknya begini-beginilah. Nah ini yang STMJ, setengah-setengah. Nah orang seperti ini pun matinya, cuman orang ini matinya nggak tobat, cuman matinya nyesel, pengen ya Allah panjangkan dikit aja biar aku memenuhi tugas-tugasku, panjangin dikit agar aku bisa memenuhi tugas-tugasku, baru terkejut. Nah bisa. Nah itu juga Allah jelaskan dalam surat, kalau tadi surat 4 ayat 18, kalau di surat 63 Al-Munafiqun ayat mulai 9, 10, 11. Ini ayat buat orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang beriman, jangan sampai dunia ini ya, secara umum bikin kau lalai dari tugas utamamu, lalai dari tujuan hidupmu yang Allah berikan kepadamu. Wa may yaf'al dzalika fa ulaikal khasirun. Fa ulaika humul khasirun. Walaupun kau beriman, kau beramal soleh, tapi banyak lalainya, kau termasuk orang-orang yang rugi. Walaupun kau beriman dan beramal soleh, tapi kau banyak lalainya, lalai tugas-tugas utama itu, ya dikerjakan kadang tinggal begitu, orang lalai. Baru ayat berikutnya, wa anfiqum mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut, lagi-lagi sebelum datang kematian, kepada salah seorang di antara kalian, orang beriman tadi yang lalai tadi, ketika mati dia bilang apa? Rabbi laula akhartani ila ajalin. Begitu mau mati macam tadi, ya Tuhanku panjangkan sedikit doaku, umurku. Kalau tadi tobat, kalau ini enggak, cuman karena kurang, karena tanggung, tidak menjalankan tugas dengan baik, akhirnya ya Allah panjangkan sedikit umurku, biar apa? Biar aku menjalankan tugas. Fa asaddaqa wa akum minas sholihin, aku banyak sedekah dan akhirnya aku menjadi juga seorang yang soleh. Cuman terlambat, lagi nggak bisa. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Begitu datang kematian, tidak bisa dipanjangkan umur tuh, kata Allah. Nah jadi balik kita kepada kaji kita ini. Jadi mulai sekarang kita mesti mengerti hakikat dan kita ajarkan sama anak kita. Ya kadang-kadang ya kita bagaimana mau paham, kita pun nggak paham, akhirnya mengajarkan anak pun jadi salah. Kadang kita ngerti, kita biarkan anak itu mencari sendiri, akhirnya nggak tahu hakikat kehidupan anak kita itu. Kita biarkan dia masuk belantara dunia ini, nggak tahu dia mau ngapain dia di dunia ini. Akhirnya terpengaruh dia dengan kawannya, terpengaruh dengan media, terpengaruh dengan orang-orang yang tidak mengerti, akhirnya dia misleading juga, tersesat juga ujungnya anak itu. Dan itu tanggung jawab kita. Kalau kita nggak ngajarin, kita nggak ngasih tahu, akhirnya dia tersesat, nauzubillah, kita dimintai pertanggungjawaban. Udahlah kita diminta tanggung jawab terhadap diri kita, dimintai pertanggungjawaban juga terhadap anak dan keluarga kita. Makanya Allah kasih tahu, ya ayyuhalladzina amanu orang beriman dunia, qu anfusakum wa ahlikum nar.
Jaga dirimu, ya hakikat hidupmu itu jangan, tapi juga jaga keluarga kita, ahlikum, istrimu, suamimu, anak-anakmu. Jadi gitu. Nah jadi mesti tahu kita ini nggak bisa ditangkap oleh akal, nggak nyampe akal kita ini. Biar dia doktor, biar dia profesor, biar di atas itu lagi, kalau tidak dibimbing oleh wahyu, tidak dibimbing oleh Al-Quran, oleh sunnah, ya nggak nyampe akalnya. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya, kata Allah. Manusia itu hanya banyak tahunya zahir minal hayatid dunya, ya zahir-zahirnya saja, yang nampak, yang bisa ditengok, yang bisa langsung sebab akibatnya. Wahum anil akhirati hum ghafilun. Nah, akhirat itu hakikat. Hum ghafilun, banyak mereka lupa, banyak mereka tidak mengerti, banyak mereka tidak tahu. Nah itu gunanya kita mengaji, biar kita tahu hakikat-hakikat itu. Ya ini mau hakikatnya. Kembali kita mulai, apa hakikat kehidupan itu tadi? Tiga. Satu tadi apa? Untuk apa kita diciptakan? Apa tujuannya kita diciptakan? Ini adik-adik harus tahu nih. Untuk apa kau diciptakan di muka bumi ini? Bukan sekedar kau brojol, makan, tidur, gitu, main-main dan seterusnya, habis itu mati, misalnya gitu. Bukan untuk itu kita diciptakan. Ya. Untuk apa kita diciptakan? Apa tujuan? Ini hakikat pertama. Hakikat kedua, apa tugas kita? Kita punya tugas di muka bumi ini. Ada tugas yang harus kita kemban. Ada tugas yang mesti kita kerjakan. Itu hakikat yang kedua, hakikat kehidupan yang kedua. Yang ketiga, untuk apa Allah menciptakan semua pernak-pernik kehidupan ini? Untuk apa? Allah ciptakan susah, Allah ciptakan masalah, Allah ciptakan enak, Allah ciptakan senang, Allah ciptakan teknologi. Walaupun itu hasil karya manusia, itu kan hasil ciptakan Allah semua. Allah ciptakan gedung-gedung, Allah ciptakan semua ini untuk apa nih Allah ciptakan semua ini? Apa sekedar kita nikmati saja? Atau sekedar bikin susah kita? Atau bagaimana? Nah jadi gitu. Jadi ini kalau tiga ini udah kita pahami hakikat kehidupan, so selamat kita. Karena kita tahu, oh saya harus begini. Oh dunia ini kecil banget, nggak bisa bikin kita goyang gitu loh, nggak bikin ombang-ambing hidup kita, nggak, aman aja. Tapi orang yang nggak ngerti, oh terombang-ambing ya dalam kehidupan ini, terombang-ambing. Senangnya aja stres, apalagi susahnya. Senangnya aja dia stres, senangnya aja hatinya nggak tenang, senangnya aja bikin dia ketakutan, senangnya itu, apalagi susahnya. Susahnya tambah stres lagi. Tapi orang mengerti kehidupan, susahnya aja dia senang, susahnya aja dia tenang, susahnya aja dia enjoy, apalagi senang. Itu dia. Mau pilih yang mana deh? Pilih mana kita, Bu? Pak, pilih mana? Maunya senangnya aja stres, senangnya aja susah, gelisah, takut, apalagi susahnya, daripada tak enaknya aja enak, tak enaknya aja nikmat, asik, tenang, damai, apalagi senangnya. Gitu loh. Atau kita tambah lagi, kalau orang yang nggak ngerti ini, di dunianya aja dia sulit, walaupun mungkin dia senang. Di dunianya aja dia menderita, stres, takut, walaupun dia senang, apalagi matinya. Kalau kita balik lagi, di dunianya saja yang sulit dia asik, apalagi senangnya, matinya tambah asik lagi dia. Makanya orang-orang yang ngerti kehidupan tuh nggak takut menghadapi kematian, nggak takut dia menghadapi kematian, karena dia tahu kematian itu adalah satu next step berikutnya, adalah tempat pembalasan. Nggak takut dia kerjain tugasnya semua, menghadapi kematian. Oh aku dapat ini nanti nih, oh aku bakal begini, aku akan happy, nggak ada ketakutan, tiada kesedihan, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tiada ketakutan, tiada kesedihan, tiada stres di dunia.
maupun di akhirat. Lahumul busyra, mereka dapat kebahagiaan di dunia. Fid dunya, di akhirat, wa fil akhirah, dan dalam kehidupan akhiratnya mereka apalagi. Nah, balik kita kepada yang tadi. Pilih yang mana, Bu? Pak? Pilih yang mana? Ini Allah jelaskan Al-Quran. Innal insana khuliqa halu'a, idza masau syarru jazua, wa idza masal khairu manu'a, illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Surah Al-Ma'arij, surat ke-70. Sesungguhnya manusia itu diciptakan khuliqa halu'a, diciptakan dengan penuh masalah, penuh ujian, penuh tantangan. Idza masau syarru jazua, kalau dia diberikan yang tak enak, yang susah, dia stres, dia nggak tenang, dia gelisah, dia menderita. Wa idza masal khairu manu'a, kalau diberikan kebaikan pun manu'a juga, dia takut, dia hilang, bakhil jadinya, stres juga. Nah, inilah manusia. Kalau manusia biasa yang tidak mengerti hakikat kehidupan, dia begini modelnya. Dapat senang, stres, dapat susah, tambah stres. Illal musallin, kata Allah, kecuali orang yang sholat, bukan sekedar sholat tapi sholatnya benar. Alladzina hum ala sholatihim daimun. Kok di bawah nanti walladzina hum ala sholatihim yuhafizun. Nah, kecuali orang yang sholat, yang tahu tugasnya. Panjang tuh. Walladzina hum fi amwalihim haqqum ma'lum lisaili wal mahrum. Itu banyak tuh nanti tugas-tugasnya. Jadi orang yang sholatnya benar, mengerti hakikat kehidupan, dia menjalankan tugas dengan baik. Nah, orang-orang seperti inilah yang nggak akan stres. Ya, jadi balik pada kita, ini mesti kita hakikat kehidupan kita. Jadi yang ketiga, yang kedua apa tugas kita? Yang ketiga, dunia ini mau ngapain? Harus mengerti gitu. Ini namanya ilmu hakikat, bukan ilmu yang cetek-cetek. Tapi hakikat termasuk bukan hakikat yang tahapan orang-orang sufi sana ya, yang syariat, terus apa lagi tarikat, terus hakikat, ma'rifat, enggak, kita bukan bab itu. Ya, kita nggak bahas bab itu. Tapi hakikat termasuk nih inti dari kehidupan kita ini. Ya. Jadi yang pertama apa? Apa hakikat yang pertama? Kita diciptakan oleh Allah tujuannya untuk ibadah. Itu hakikatnya itu. Bukan sekedar makan, bukan sekedar minum, bukan sekedar tidur, bukan sekedar cari uang, bukan sekedar berkeluarga, bukan sekedar berpolitik, bukan sekedar ekonomi. Bukan semua itu, bukan itu. Itu semua pernak-pernik. Itu bumbu-bumbu kehidupan, itu permainan-permainan kehidupan, itu gamenya, bukan hakikatnya. Itu main-mainnya. Itu hakikatnya, kau diciptakan di muka bumi ini adalah untuk ibadah kepada aku, kata Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu hakikatnya. Ini akal nggak nyampe nih. Coba tanya sama komputer, untuk apa kau diciptakan? Mana tahu dia? Yang tahu komputer itu untuk apa, siapa? Untuk siapa? Yang ciptain dia. Mobil, untuk apa kau diciptakan? Yang mana tahu mobil? Coba tanya sama mobil. Udah pernah tanya mobil apa, Mbak? Nggak tahu dia. Yang tahu yang bikin mobil, atau sama orang yang pakai mobil, karena udah dikasih tahu sama orang yang punya mobil atau yang bikin mobil. Sama kok ditanya sama kita, manusia, untuk apa kau di dunia ini? Ya mana tahu dia. Orang dia diciptain. Yang tahu siapa, untuk apa? Nah, yang ciptain kita inilah yang tahu untuk apa kita diciptakan. Makanya logikanya nggak nyampe, Pak. Nggak nyampe logika ini. Dan logika ini salah. Hakikat tuh, Pak, udah logika nggak nyampe. Kadang-kadang dia bisa berbeda dengan pemahaman kita. Bisa berbeda 180 derajat, bisa.
Kita pikir baik, ternyata nggak baik. Hakikatnya begitu. Kita pikir baik, tapi nggak baik ternyata. Zahirnya dia baik, ternyata hakikatnya dia nggak baik. Zahirnya dia nggak baik, ternyata hakikatnya dia baik. Bisa begitu. Sakit, zahirnya baik nggak? Sakit, zahirnya baik nggak? Enggak, tapi bisa baik. Makanya Allah katakan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi zahirnya kau tak suka, tapi hakikatnya khairul lakum, baik bagi kamu. Surat 2 ayat 217. Wa asa an tuhibbu syai'an, boleh jadi kau suka sesuatu zahirnya, kau suka, kau enak, kau kejar, kau cari, jungkir balik kau nyarinya. Wa huwa syarrul lakum, tapi itu buruk bagimu, hakikatnya buruk sama kau. Kau pikir rumah besar itu bagus sama kau, mobil banyak itu bagus sama kau, istri banyak itu enak sama kau, itu zahirnya. Awak suruh yang begitu-begitu. Bahwa syarlakum, bisa jadi itu buruk bagimu, hakikatnya buruk sama kau, kata Allah. Kenapa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu hakikatnya, kau tak tahu, makanya ku kasih tahu, kata Allah. Banyak hal yang kita nggak tahu, makanya dikasih tahu. Men kadang-kadang manusia bandal. Nah, dikasih tahu nggak mau tahu juga. Nah, ini kita ngaji sedikit biar kita tahu tentang hakikat itu, biar jangan misleading kita, jangan tersesat kita. Jadi bisa salah logika kita. Kita pikir enak, ternyata nggak baik. Kita pikir nggak enak, kita nggak suka, malah baik. Sedekah, enak nggak, Bang? Ya lah, rugi kita ngeluarin uang. Nah ini. Jadi kalau ilmu zahirnya, sedekah itu mengeluarkan uang, sedekah itu menghabiskan uang, sedekah itu mengurangi harta, itu kan zahir, betul? Ini ilmu zahir, ilmu akal. Zahirnya harta itu pergi, zahirnya harta itu hilang sama orang. Zahirnya yang untung siapa? Zahirnya yang untung siapa? Siapa yang untung? Orang yang kita kasih, itu zahirnya, Pak. Itu ilmu zahir tuh. Tapi hakikatnya yang untung siapa? Kita. Hakikatnya harta tuh bukan berkurang, harta tuh bertambah. Mana qasal malu min sadaqah balzadah, kata Nabi. Jangan kau pikir harta tuh berkurang ketika kau sedekahkan. Hakikatnya balzadah, tapi dia bertambah. Zahirnya ini kan orang-orang ngaji ini bodoh ini. Zahirnya buang-buang waktu, betul. Orang pagi-pagi masih tidur. Atau kalau yang pakai duit pagi-pagi udah cari duit. Di apa namanya, di pasar sana atau apa. Pagi-pagi ngejar dunia, duluan dia lari. Dia pikir dia bisa beli dapat banyak dengan dia duluan dia lari. Ini coba duduk di sini. Apain kalian rugi kalian, berapa waktu kalian buang nih sebenarnya. Bangun pagi subuh ke masjid, buang-buang waktu, Pak. Time is money. Berapa banyak kalau diuangkan, Bapak duduk 2 jam ini berapa uang? Rugi. Kalau kayak ini. Tapi kalau ilmu hakikat, 2 rakaat sebelum subuh khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia. Itu hakikatnya begitu, lebih baik. Ini hanya wahyu yang ngasih tahu ini. Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha, itu akal nggak nyampe. 2 rakaat doang diterima Allah, ikhlas kita, lebih baik dari dunia satu isinya. Itu sebelum subuh 2 rakaat sunat. Subuhnya berjamaah pula lagi di masjid. Habis itu duduk berzikir, mencari ilmu sampai syuruk, nanti tutup dengan 2 rakaat. Enggak batuk, semangat kali Ustaz. Kalau diuangkan berapa tadi?
2 jam kalau diuangkan, pengacara itu 2 jam, ya 1 jam itu biasanya mereka dolar hitungannya, $200 1 jam, 2 jam berarti berapa? $400. Buatlah $500, diuangkan berapa itu? 5 kali 14, ya kira-kira 7 juta lah, 7 juta, ya kan? Oh, itu udah mahal kali itu. Allah bilang apa? Datang ke masjid, duduk, terus apa? Zikir, atau mendengar kajian ilmu juga zikir, habis syuruk, tutup dengan 2 rakaat. Seperti haji dan umroh, sempurna. Berapa sekarang biaya haji dan umroh? Berapa? 30-40 juta, Pak. Tambah capeknya, tambah lamanya, tambah ininya. Kita 2 aja. Udah puluhan juta. Nah, kalau diuangkan tadi cuma berapa? Cuma 7 juta. Kalau kita pengacara hebat gitu loh. Kita duduk-duduk tenang-tenang saja dapat haji dan umroh. Itu ilmu apa namanya? Hakikat. Ini nggak nyampe nih. Ini apa nih, haji semua nih. Udah pantas menyandang titel haji semua ini gitu loh. Ya walaupun nggak usah dipamer-pamerin kan begitu. Nah, balik pada kita. Jadi ilmu-ilmu hakikat yang seperti ini akal nggak nyampe, Pak. Mislead dia. Misleading. Dia pikir bagus, padahal nggak bagus. Dia pikir dia duluan, dia nyari rezeki itu dia dapat duluan, belum. Kalau kita nggak, yang punya dunia siapa? Yang punya rezeki siapa? Yang punya masalah siapa? Nah, kau dekati dulu yang punya itu. Kita terlambat sedikit, habis ini baru kita keluar. Oh, kita bisa lebih banyak. Kalau yang tadi orang ngais-ngais rezeki, mengejar rezeki, mencari rezeki, kalau kita enggak, mendatangi rezeki, menjemput rezeki. Kadang bukan menjemput, bukan kadang-kadang mendatangi, tapi rezeki itu yang nyamper ke rumah kita. Bisa begitu. Nah, jadi jangan menjadi pencari rezeki, Pak. Jangan. Tapi apa? Jadilah orang yang penjemput rezeki. Kalau menjemput rezeki berarti apa? Rezeki udah tinggal dijemput doang. Atau kadang-kadang pun agak malas sedikit kita, capek tidur sih, datang pula ke rumah kita rezeki itu. Bisa begitu. Transfer. Kalau dulu agak susah nggak nyampe itu. Kalau sekarang ada transfer banyak kan gitu. Balik kita kepada tadi. Jadi kita mesti mengerti, dan harus kita ajari sama anak kita, biar anak kita ngerti, jangan sampai dia kecilnya misleading gitu loh, salah dia. Ya maaf ya, kita ini kan tobat udah tua, agak-agak tua kita baru tobat kan, alhamdulillah ya, bersyukur kita. Ya, kalau saya tobat tuh ya mulai SMA lah. Ada yang sudah habis kuliah atau yang sedang kuliah, alhamdulillah lah. Kecil pun kita memang ya orang tua kita ya beriman, orang tua kita, tapi kadang-kadang mereka juga nggak tahu hakikat itu. Akhirnya kita nyari sendiri. Iya, kalau kita nyarinya benar, kalau nggak benar ya bahaya juga. Ya akhirnya Allah kasih petunjuk, mudah-mudahan itu doa orang tua kita. Makanya kalau tak sanggup kita ngajar yang betul, doakan anak itu. Jangan bilang enggak. Ya Allah, mulai kasih, tak mampu kayak kau tunjukkanlah anakku nih ya Allah. Nggak sanggup aku ngasih tahu yang benar gimana. Doakan, mudah-mudahan kan doa kita anak itu jadi sadar. Mungkin setelah kita mati baru anak itu taubat. Banyak orang yang akhir setelah orang tuanya meninggal baru bagus. Cuman kan kalau bisa kan lagi orang tua kita hidup kita bagus kan, biar sonang dia kan gitu. Bukan hanya dikubur aja dia senang, kalau bisa lagi hidup dia senang kan, lain pahalanya. Nah, jadi kita balik. Jadi hakikat mesti kita ajar nih. Tadi jadi apa tadi? Satu, apa hakikatnya? Kita diciptakan untuk ibadah. Yang kedua, tugas kita apa? Dia diciptakan ada ya tugas juga, tapi itu tujuan sekaligus juga ada tugas dalamnya, ibadah. Yang kedua apa? Kita diciptakan Allah ini punya tugas apa? Sebagai khalifah. Tugas kita khalifah, Pak. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala kata inni a'lamu ma la ta'lamun. Surat 2 ayat 30. Tugas kita ini khalifah di bumi ini, kita punya tugas. Khalifah tugasnya apa?
Kita ini pemimpin, tugas kita nih. Dalam segala segi kita nih pemimpin. Dan akhirnya kita bertanggung jawabkan semua itu. Tugas itu bertanggung jawabkan. Memimpin kita. Yang paling kecil memimpin diri sendiri dulu. Itu first time-nya kau pimpin dirimu. Setelah selesai kau bisa membimbing dirimu, kau bimbing orang lain. Kau bimbing keluargamu, pimpin anakmu, pimpin istrimu. Kalau istri, pimpin suamimu, bimbing suamimu, kasih tahu suamimu. Baru kita agak keluar, memimpin orang lain. Yang paling dekat keluarga dulu. Setelah itu baru kita memimpin seterusnya, berikutnya. Yang paling jauh nanti adalah memimpin masyarakat. Wah, ini memimpin negara. Nah, itu lebih itu tugas yang lebih jauh lagi, dan masih kita kerjakan. Makanya politik ini, Pak, kalau kita kerja bagus sebenarnya politik ini, asal kita ngerti tugasnya. Cuma banyak orang enggak. Kebaikan yang kita lakukan dengan kekuasaan itu dampaknya lebih besar. Tapi kejahatan yang kita lakukan dengan kekuasaan pun dampaknya lebih besar. Sebanyak-banyaknya uang kita, kalau ngasih makan uang, berapa sih sanggup kita ngasih makan orang? Paling 100 orang, paling 200 orang, paling banyak 1000. Buatlah 10.000. Kalau perusahaan kita besar, buat 200.000, buat 500.000. Tapi kalau kita presiden dengan satu kebijakan tanda tangan, ratusan juta orang bisa makan kita bikin. Bayangin coba, hanya dengan satu tanda tangan. Tapi sebaliknya juga, dengan kekuasaan bikin rusaknya juga. Kerusakan dibuat oleh seorang paling bisa membunuh 1 orang, paling bunuh 2 orang, buat 5 orang, nabrak mobil buat jadi 10 orang, pesawat buatlah 100 orang yang mati. Paling banyak 100 orang kita bisa bunuh orang. Ya, kalau kita lihat dalam cerita Bani Israel itu, dia membunuh paling 100 orang kita bisa bunuh. Ada yang lebih dari 100 ya. Kalau dengan apa? Dengan kekuatan kita. Tapi kalau dengan kekuasaan, berapa ribu orang bisa kita bunuh, Pak? Jutaan bisa kita bunuh dengan kekuasaan itu. Terjadinya perang kan gara-gara kekuasaan, jutaan orang mati. Nah, tinggal tugas kita apa? Aja kalau kita mengerti tugas kita, ngeri ini sebenarnya. Harus pertanggungjawaban kita semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas kita yang kedua, Pak. Apa tugas kita yang kedua? Atau tujuan hidup kita? Kita diciptakan punya tugas menjadi khalifah, pemimpin. Dimulai dari memimpin. Kau pimpin mulutmu, kau pimpin matamu, kau pimpin tanganmu, kau pimpin kepalamu. Sampai kasar kata, kau pimpin barangmu. Nah, kira-kira begitu kasarnya, maaf. Jangan kelayapan aja kerjanya itu barang. Bang Oto, bukan Bang Oto kelayapan, maksudku aku teringat sama Bang Oto gitu loh. Biar sehat Bang Oto ya, sakit gue dengar kemarin. Gara-gara Bang Oto katanya Omedi kena juga itu. Dan karena kawan jadi senam-senam aja, kalau sempat apa bisa berantem gara-gara itu tuh. Nggak jadi gitu, Pak. Kita pimpin semua, udah bisa kita memimpin, baru kita next step, mulai mimpin orang yang ini semua tugas mesti kita lakukan. Lihat bagaimana dia mau selamat, dirinya pun tak selamat atas dirinya. Bingung kita. Nggak bisa mimpin matanya sendiri, nggak bisa mimpin dia mulutnya sendiri, mimpin tangannya, mimpin telinganya, kepala. Boro-boro orang mau selamat, dia aja tak selamat dari dirinya. Nah, balik kita kan pada kajian kita. Jadi itu yang kedua. Jadi tugas kita apa? Khalifah atau pemimpin. Maka Nabi mengatakan kullukum ra'in. Ini wahyu, Pak. Nggak bisa, akal kita nggak bisa nyampe ini. Ini wahyu yang disampaikan Allah melalui Nabi. Kullukum ra'in, kata Nabi, kalian ini semua pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan kalian dimintai pertanggungjawaban atas tugas yang diberikan sama kalian. Ini tanggung jawab nanti.
Maka saya bilang tadi, orang mau mati itu semua akhirnya terkejut. Ih, ternyata aku disuruh ibadah rupanya. Ternyata aku disuruh tugas ini rupanya. Udah aku kerjakan. Aduh, tobat. Terlambat akhirnya. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, dunia ini adalah ujian. Ini hakikatnya apa? Dunia ini bukan tempat leha-leha. Dunia ini tempat ujian. Darul bala istilahnya. Sementara setelah kematian, darul jaza. Apa darul jaza? Tempat menikmati. Atau sebaliknya, tempat hukuman kalau nggak menjalankan tugas dengan baik. Jadi bukan tempat leha-leha di dunia ini. Allah kasih, ini dunia ini bukan, tapi ini ujian. Yang enaknya, yang tak enaknya ujian, yang enaknya pun semuanya ujian. Atau kalau dalam bahasa lain, ini semua permainan. Nah, bisa juga gitu. Ya dunia ini permainan. Main-main saja, sandiwara. Orang bilang apa? Panggung sandiwara. Bukan hakikat itu dunia ini. Panggung sandiwara semuanya. Kalau nangis kau di sini itu bukan nangisin sesungguhnya. Bukan nangis hakikatnya. Kalau kau senang di sini bukan senang hakikatnya. Tapi kalau akhirat kau nangis itu nangis yang sesungguhnya. Kalau kau senang itu senang yang sesungguhnya. Makanya akhirat itu hakikat. Maka saya bilang tadi dalam surat berapa? Surat 29 itu. Bukan 29, 30 Rum. Ya, ayat awal, ayat 4 apa ayat 5 itu. Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Kebanyakan manusia itu adalah taunya cuman ilmu-ilmu yang zahir saja di dunia ini. Tapi ilmu hakikat dia lupa, dia nggak ngerti. Mesti dengan bimbingan wahyu. Ya dunia ini Pak, darul bala, tempat ujian. Tujuannya ini, dikasih nih mainan nih. Nah dengan mainan nih, kau masih bisa fokus nggak pada tujuan utamamu? Jadi gitu. Kau dikasih anak, tetap masih bisa fokus ibadah nggak? Kau dikasih suami, masih bisa fokus menjalankan tugas khalifahmu nggak? Kau dikasih harta, kau dikasih kesibukan, kau dikasih susah, sakit, masih bisa ibadah nggak? Masih tak ibadah nggak? Jadi permainan dunia ini dikasih oleh Allah sama kita untuk ujian, tantangan. Bisa nggak tetap kita masih fokus pada tugas utama kita? Nah kebanyakan orang enggak. Dikasih mainan, sibuk ngurusin mainan, lupa. Sibuk ngurusin mainan, lupa. Lupa tujuannya, lupa hakikatnya, lupa tugas utamanya. Itu memang tadi. Nah Bapak duduk di sini, kita duduk ini dalam rangka menjalankan tugas itu. Ngapain kita kesana ikut-ikut orang, terjebak dalam permainan dunia itu? Siapa yang sibuk ngurusin dunia, dia akan capek dengan dunia itu. Nah, ini sedikit Pak, saya kasih clue-nya ya. Ini clue, nanti kita jadi prinsip nih. Jadi dari hakikat menjadi prinsip. Ini clue-nya. Siapa yang sibuk ngurusin dunia, dia capek dengan dunianya. Dia stres dengan dunia yang saya bilang tadi. Yang manusia begitu. Dia akan dibikin stres dengan anaknya, dibikin stres dengan suami atau istrinya, dibikin stres dengan pekerjaannya, dibikin stres dengan medsosnya, atau dengan teknologinya, dengan kesenangannya, dengan kesulitannya, dibikin stres dengan itu. Jadi siapa yang fokus di situ, dia akan stres di situ. Tapi kalau kita fokus pada tugas utama kita, ini asik jadinya Pak. Ini ngikut. Tugas fokus pada ibadah kita, dunia ini asik, nanti kita bisa. Allah kasih kemudahan dunia untuk kita selesaikan dengan baik. Kita fokus pada tugas. Maka saya kasih nanti prinsipnya 3 juga. Tadi ini hakikat kehidupan, nanti prinsipnya jadi 3. Ya, jadi dunia ini apa? Apa Bu? Permainan, ujian, apa? Tantangan. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Surah Al-Kahfi ayat 8. Kami jadikan semua keindahan di dalam dunia ini maupun yang sulitnya, yang tak enaknya, zinatan laha, untuk main-mainnya, untuk enak-enaknya, untuk perhiasannya.
Linabluwahum, dengan itu kami uji manusia, ayyuhum ahsanu amala, siapa yang lulus menjalankan tugas-tugasnya. Jadi ahsanu amala itu siapa yang lulus menjalankan tugas-tugasnya. Jadi kita dikasih ujian tetap fokus ibadah nggak? Dikasih ujian baik senangnya maupun tak enak masih bisa menjalankan fungsi khalifah. Banyak orang enggak, sibuk cari duit lupa sholat. Nah itu kan lupa dia tugas utamanya. Sibuk cari duit lupa mendidik anak istri. Ya itu juga, itu tugas kita. Mendidik anak istri itu bagian dari tugas apa? Tugas kekhalifahan kita. Tugas kekhalifahan kita. Mendidik anak itu tugas kekhalifahan kita. Ibadah itu, sholat itu tugas vertikal kita, tugas hablum minallah kita yang utama yang saya katakan tadi itu. Dan kita punya juga tugas apa? Tugas ke samping, tugas horizontal. Jadi ada tugas vertikal ibadah, ada tugas horizontal. Tugas apa namanya? Tugas kemanuan atau tugas kepemimpinan. Makanya ini yang selamat nanti. Jadi dunia ini permainan. Banyak orang tidak, gara-gara sakit akhirnya malas ibadah, atau gara-gara sakit akhirnya mengerjakan hal-hal yang dia dilarang. Sibuk cari obat, akhirnya apa? Obatnya obat tidak, na'udzubillah. Nah, balik pada gaji kita. Jadi ini tiga apa namanya? Tiga hakikat kehidupan. Nah sekarang kalau mau lulus biar tahu kita jadikan tiga, kalau sudah mengerti masuk kepada tiga prinsip. Nah saya ajarkan tiga prinsip ini biar kita selamat. Siapa yang bisa lulus dengan tiga prinsip ini, menjalankan tiga prinsip ini, jadikan prinsip kita, ya, stepnya pahami dulu, dua sadari, tiga yakini. Nah sekarang saya kasih paham dulu, habis itu baru sadar, karena oh ternyata rupanya begini hidup di rupanya. Patut aku capek aku selama ini, karena aku sibuk ngurusin dunia nih. Tapi kok kan ibadah juga, tapi ibadah kok nggak fokus. Kau sering ibadah tapi kepala kau dunia, tapi ibadah Allahu Akbar, dunia. Gitu loh. Pas lagi ibadah ingat dunia, pas lagi ngejar dunia lupa ibadah, terbalik. Harusnya bagus, lagi makan ingat sholat daripada lagi sholat ingat makan. Nah kalau kita terbalik, lagi sholat ingat makan, lagi makan ingat makan, ya kan? Nah jadi begitu. Ya, nah sekarang apa jadikan prinsip. Jadi ya, ini hakikatnya. Jadi hakikat tiga tidak. Sekarang jadikan prinsip. Apa prinsip pertama? Tiga pak. Ini jurus hidup nih. Adik ini kalau kalian kerjakan nih, oh jago kalian, hebat nih. Kalau dari kecil nih kalian sudah sadar, oh kalah bapak-bapak yang depan kalian bikin nanti. Oh, ini orang-orang sukses semua ini pak. Orang-orang hebat semua nih. Kalau kalian sekarang tuh sadar, kalah kalian bikin. Kalau salib semua, coba lihat nanti. Pegang tiga prinsip ini. Sadar dulu tadi, pahami apa? Pahami, sadari, habis itu apa? Yakini. Tadi hakikat hidup. Nah sekarang jadikan hakikatnya menjadi tiga prinsip. Prinsip pertama apa? Satu. Ya, satu. Jalani tugas dengan baik. Jalani tugas dengan baik. Allah kasih kemudahan duniamu. Jadi kalau tugas terjalani, jadi tugas ibadah lakukan dengan baik, tugas khalifah lakukan dengan baik, nanti permainan dunia ini, segala ujian dunia ini bisa kita atasi dengan baik, gampang. Jadi kalau kita fokus, ini dunia, ya ini fokus pada tugas. Kalau kita jalankan tugas dengan baik, kita mudah menyelesaikan dunia ini, mudah. Ya. Itu prinsipnya. Jadi sekarang fokus pada apa? Tugas utamanya. Fokus pada ibadah, fokus pada tugas-tugas sebagai khalifah tadi. Fokus di situ. Jangan fokus di sini. Tapi sebaliknya, lawannya, kalau kita fokus di sini, fokus sibuk pada urusan dunia, sibuk urusan-urusan yang permainan ini tadi, kau lupa karena terbalik. Kau akan sulit ibadahmu. Kau sulit menjalankan fungsi khalifahmu. Kau akan lalai nanti. Coba tengok. Itu yang pertama. Jadi selama ini mungkin kita nih bapak-bapak nih,
Ya, selama ini capek dalam kehidupan dunia kita nih, capek kali cari duit, capek kali ngurus anak, apalagi ngurus suami, capek kali takut, jangan-jangan kita tugas utama kita banyak lalainya. Bu, dengar tuh Bu, tugas utama. Sekarang fokus pada tugas utama. Mau suami kita kawin lagi itu urusan abang, bukan urusan aku. Aku fokus pada tugas utama aku, Bang. Apa tugas utama kau? Pertama aku ibadah sama Allah. Abang mau kawin lagi silahkan, bantai lantak lah sama abang tuh. Nah, sama Medan gitu Pak. Aku fokus ibadah. Fokus kedua apa? Aku jalankan tugas sebagai istri, tetap kulayani abang dengan baik. Karena itu tugas aku sebagai pemimpin khalifah, melayani abang. Urusan abang, urusan abang. Lihat Bu, Ibu hati tenang, suami pada gajul tenang. Lihat nanti Bu, Allah kasih solusi nanti, coba tengok. Kalau enggak, suami itu nanti cepat Allah bikin tobat, jadi tambah sayang sama ibu. Kalau enggak, cepat mati lo bikin. Kalau ganti yang lebih bagus. Pilih mana Bapak? Kan? Agak bela sedikit ibu-ibu nih, biar sonang ibu-ibu ini. Ya Bu, lihat Bu. Saya itu urusan suami, biarin aja Bu, tenang aja, fokus sama tugas utama kita. Apa tugas utama? Ibadah. Kedua, fokus ngurus anak. Suami walaupun dia gitu fokus, ya sebagai tugas kita ya taat sama suami, itu urusan dia. Lihat nanti tugas utama kita, fokusnya di situ. Lihat nanti Allah kasih jalan, kemudahan urusan dunia ini. Allah kasih mudah di semua ini. Ada fisik. Jadi fokus pada tugas utama sebagai tugas ibadah dan tugas khalifah. Nanti dunia kita yang senang maupun yang tak senang, semua Allah mudahkan nanti. Tapi sebaliknya, kalau kita fokus pada dunia kita, fokus pada cari duit, fokus pada ini, fokus pada kesulitan, fokus pada penderitaan, ibadah kita akan kacau, ibadah kita akan rusak, tugas kemanusiaan pun kita pun banyak rusaknya. Akhirnya apa? Begitu mati tak dapat semuanya. Ini prinsip pertama. Jadi fokus pada apa? Adik-adik sekarang ini ya, termasuk menuntut ilmu itu kan tugas apa nih? Ini bagian dari tugas kita untuk menyempurnakan ibadah dan khalifah kita. Maka cari ilmu. Maka kita cari ilmu dua. Ilmu agama kita cari untuk menyempurnakan fungsi kita sebagai hamba. Ya, ilmu dunia kita cari supaya kita menyempurnakan fungsi sebagai khalifah. Dua-dua bisa dicari, jangan salah satunya saja. Dua-duanya. Karena tugas kita dua. Karena tugas kita dua cari dua-duanya. Biar sempurna dua-duanya. Jadi yang pertama apa? Fokus pada tugas, baik tugas ke langit maupun tugas ke bumi. Nanti Allah mudahkan, Allah mudahkan cari uang kita, Allah mudahkan rumah tangga kita, Allah mudahkan ya urusan yang semua ini, Allah mudahkan semuanya. Ya. Yang tak enak bikin kita tenang, apalagi yang enak. Jadi gitu Pak. Yang tak enak aja bikin kita asik, apalagi yang enak. Sakit kita nikmati sakit. Apa sih sakitnya? Hujan aja ini. Kena COVID, orang stres. COVID kena stres. Saya pernah itu Pak, ketemu ada Pak. Ya ketemu saya itu seorang laki-laki, seorang bapak kena COVID, diusir anaknya dari rumah. Kalau bahasa dia, anaknya bilang jangan di rumah Pak, nanti kami kena semuanya. Kalau bahasa aku diusir kalian itu, kau abang itu diusir, gue bilang. Akhirnya dia isol, karena dia nggak punya duit, isoman dia cari rumah kawannya, dia numpang. Ini kan anak nggak beradab sebenarnya. Coba, gara-gara dia bapaknya kena COVID, dia tidak menjalankan fungsi khalifah, berbakti sama orang tua. Nah, kadang-kadang istri juga gitu, suaminya kena COVID, abang sana jauh-jauh ya, biar jangan kena kali. Ada yang kayak gitu Pak. Ya Allah, gara-gara COVID bisa nggak berbakti sama suami. Jaga aja baik, sudah lah ini dengan baik, sudah ada udah apa? Kalau kena semuanya bagus kan enak, jadi nggak ada isolasi. Jadi bebas. Ya saya dulu cepat 2 hari agak kena 2 hari,
Ya agak, ya kita bikin inilah gitu. Terakhir kena semuanya, alhamdulillah. Jadi ketawa-ketawa kita semuanya. Kita jalan ya, jauh ujian jadi sama-sama, jadi asik. Nggak ada tuh pakai isolasi di rumah, lo semua kena. Tapi kena juga cuma gitu doang kok. Makanya jangan takut-takut kali dunia ini. Justru kalau makanya banyak orang mati gara-gara COVID karena stres matinya, Pak. Bawa rumah sakit, tambah stres di rumah sakit. Kan diisolasi di rumah sakit. Tak boleh ketemu anak, tak boleh ketemu suami, tak boleh ketemu keluarga. Setiap orang yang ketemu harus pakai APD. Apa dah stres di apa sih? Ketemu dokter APD, mati cepat kau. Gitu, santai saja lah sakit ini. Dunianya itu akhirnya paling banter kan cuma mati doang. Ada yang lebih hebat daripada itu. Nah, kemarin saya ketemu lagi orang yang bagus. Bapaknya sakit, dilarang sama dokter, nggak ada dokter, kami jaga, kalau kena biar kami kena katanya. Dijaga sama suaminya, biar kami kena. Tak kena tuh anak sama istrinya. Bikin perjanjian sama dokter tuh, bikin perjanjian kalau kena rumah sakit tak tanggung jawab. Teken sama orang itu, si istrinya teken, paling istri sudah tua, anaknya teken, nggak ada kena orang tuh semuanya. Berbaktinya dapat, sakitnya nggak dapat, tapi apa? Dapat deh kebersamaan. Orang sakit tuh banyak stres, Pak. Kalau kena COVID, yang dihantam tuh stres pertama kali. Kan pengalaman dulu. Akhir Januari 2020 itu. Akhir Januari 2020, akhir Desember sampai Januari. Yang dihantam tuh pertama stres. Santai aja, begitu santai aman-aman aja tuh. Nah, kalau kita baik bareng tadi. Jadi fokus pada ibadah dan tugas-tugas kita sebagai manusia, nanti Allah mudahkan. Prinsip kedua, jadikan permainan dunia ini, jadikan kenikmatan segala ini menjadi penguat tugas utama kita. Nah, jadi gitu. Jadi prinsip yang kedua, jadikan penguat, pendukung, jangan sebaliknya. Jangan ibadah mendukung dunia, salah. Jadikan dunia untuk mendukung ibadah, jadikan dunia untuk mendukung tugas sebagai khalifah tadi. Jadikan kita punya uang, jadikan uang itu untuk mendukung ibadah kita, banyak sedekah, dengan uang itu banyak bantu orang lain, dengan uang itu banyak ibadah kita. Kita punya ilmu, jadi dunia ini jadikan pendukung tugas utama kita, jangan sebaliknya. Kalau sebaliknya stres kau. Nah, selama ini banyak orang yang rajin ibadah, ya udah mulai ngaji tapi masih stres juga. Kenapa? Karena ibadahnya tuh dijadikannya pendukung dunianya, salah. Makanya prinsip kita banyak-banyak cari dunia, jangan lupa sholat. Betul? Itu kan pesan orang tua kita. Salah pesan itu. Maksudnya bukan salah, enggak lengkap pesan itu. Enggak salah 100%. Sibukkan kau cari apa? Ibadahmu, nak, dimudahkan Allah rezeki kau. Harus begitu. Fokus kepada sholatmu, fokus pada ibadahmu yang lain, nanti Allah mudahkan kau cari rezeki. Jangan sebaliknya. Makanya dalam Al-Quran, wabtaghi fima atakallaha darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Harus begitu. Fokus pada tugas utamamu. Itu surat 28 ayat 77 Al-Qasas. Fokus pada tugas utamamu, wala tansa nasibaka, jangan kau lupakan juga. Ini justru jadikan pendukung. Punya harta mendukung. Punya anak, ini kan permainan, anak, istri, suami, jadikan pendukung ibadah kita. Jadi punya ilmu, punya harta, punya kekuasaan, punya apapun, jadikan pendukung tugas utama. Apa? Tugas ke langit dan tugas vertikal. Makin banyak harta kita, makin banyak ibadah kita, makin bagus hubungan kemanusiaan kita. Makin tinggi ilmu kita, makin bagus ibadah kita. Ini pendukung. Karena itu sarana. Lihat nanti Allah mudahkan dunia itu. Tapi sebaliknya, kalau kita justru fokusnya pada dunia tadi, justru ibadah yang mendukung sana, lihat capek kita sama dunia itu. Dan itu terjadi pada banyak orang. Biar dia sholat, karena sholatnya sambilan, sedekahnya sambilan, ngajinya sambilan. Mumpung lagi lawang, ngajilah aku. Mumpung lagi lawang, mumpung lagi nyantai. Iya, bukan tugas utamanya. Jadi apa?
Jadi tugas utama jadi sambilan, yang sambilan jadi utama, capek. Nah ini kebanyakan orang itu banyak selama ini mungkin ibu capek ini kenapa? Karena tugas utamanya jadi sambilan, yang sambilan jadi utama, itu bikin kita capek. Ini prinsip yang kedua, ini hakikat Pak, ilmu hakikat. Ini adik-adik ini fokus, lihat nanti kalian. Dimudahkan semuanya insya Allah. Nah yang ketiga nih, ya, jangan lama-lama dalam dunia itu. Bisa jadi kita terkecoh, kelamaan, jangan, cepat balik. Makanya Allah enak-enak kita tidur, habis itu bangun disuruh sholat. Enak-enak kita kegiatan setelah sholat subuh, nanti zikir apa, disuruh datang zuhur. Jadi jangan lama-lama Pak, di dunia itu jangan lama-lama. Jangan lama dulu, karena begitu lama kita jadi tenggelam, begitu tenggelam kita hanyut, begitu hanyut lupa tugas utama. Ya cepat balik, jadi kalau lama cepat balik. Makanya mengapa azan itu disuruh kencang-kencang, supaya apa? Yang lalai-lalai ini sadar gitu, woi bukan itu tugas utama, bukan di dunia itu kecil, yang gede itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu yang gede, makanya suruh kencang. Karena banyak orang lalai ini, banyak orang yang maka azan tuh ngingatin, woi dunia itu kecil, maka panggilan pertama Allahu Akbar, Allahu Akbar, woi, kira-kira gitu kasarnya. Oh iya, Allah itu besar, tugas utamaku menyembah Allah. Berarti dunia ini kecil, jabatan kecil, kerjaan kecil, bisnis kecil, anak kecil, istri kecil, suami kecil, semuanya. Yang besar Allahu Akbar. Ingat tugas utama. Jadi jangan lama-lama dia. Jadi yang bikin selama ini kita capek dalam dunia karena terlalu lama kita di dunia itu. Balik cepat, sadarkan kita. Jadi prinsip yang ketiga. Jadi jangan lama-lama. Apakah kita tergelincir atau kelamaan cepat balik. Cepat. Ingat lagi tugas utama kita. Jadi cuman memang setan bilang gitu. Oh sayang nih, tanggung nih, sikit lagi nih. Oh setan bikin begitu memang. Bikinnya kita gitu. Kalau nggak apa-apa, sholat itu kan nomor 2, bisa itu kan. Toh itu pun kok bisa, kok jamak pun dia dipakai lah. Karena setan itu pintar Pak. Dia pakai juga pendapat ulama, ya. Dia pakai juga. Oh itu kan boleh, sholat kan boleh dijamak, boleh. Itu boleh dalam kondisi darurat, men. Jadi setan itu pintar. Nah kita sholat cepat tuh boleh, tapi darurat. Sholat sendiri itu boleh, tapi darurat. Betul. Kita darurat jadi dipakai ke sana. Kenapa sholat kok cepat? Ya itu ada hadisnya gitu kok. Ya, kalau sholat berjamaah cepat-cepatlah kalian. Kalau sendiri lama-lama, kan gitu. Makanya sholat jamaahnya cepat terus. Itu darurat. Ya, kalau itu ada orang miskin, ada orang sangat oke. Nah, kalau Rasulullah banyak sholat lamanya jamaah atau cepatnya? Atau kalau teman cepatnya Rasulullah bukan cepatnya kita. Nah terbalik pula, lagi berjamaah cepat pas sendiri nggak kita pakai hadis tuh. Kalau hadis itu kan apa? Berjamaah ringankan, jangan lama-lama. Kalau sendiri kalau lama-lama kan kita nggak balik. Berjamaah sholatnya cepat, sendiri tambah cepat. Mumpung tak ada imam, gas, tangtung. Nah ini orang, karena gara-gara dunia gitu. Yang ketiga tuh Pak prinsipnya, jangan lama-lama dunia nih. Begitu dapat duit, oh senang kali, nih ujian nih, sedekahin langsung, sedikit aja buat kita. Nah, ini jangan lama-lama nikmati dunia itu. Cepat sadar. Termasuk juga kalau kita mungkin berbuat salah, jangan lama-lama di situ, balik cepat. Siapa orang ini Pak yang bisa 3 ini tadi? 1, dia fokus pada ibadahnya dan tugas kemanusiaannya. Ya. 2, dia jadikan dunia ini untuk memperkuat tugas utama dan ibadahnya. Yang ketiga, dia nggak lama-lama di dunia itu. Kalaupun dia salah, cepat dia baliknya. Siapa itu orangnya? Itulah dalam Al-Quran namanya orang yang bertakwa. Bukan orang beriman, tapi orang bertakwa. Inilah kita disuruh. Ini orang takwa. Orang bertakwa itu orang sudah menjalankan tugas dengan baik, baik tugas vertikal maupun tugas horizontal. Orang takwa orang yang dunianya dijadikan yang memperkuat ibadahnya dan tugas kemanusiaannya. Orang takwa itu orang yang gak lama-lama dalam dunia itu dia.
Kalaupun dia tergelincir di dunia itu, cepat dia balik. Itu bait orang bertakwa. Makanya bertakwa itu walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang takwa itu adalah orang-orang yang apabila dia berbuat dosa aw dzalamu anfusahum, atau mementingkan dirinya sendiri, menzalimi dirinya sendiri, dzakarullah, cepat dia balik, fastaghfaru lidzunubihim, cepat dia mohon ampun dan dia tidak mengulangi lagi. Jadi pertanyaan kita, orang takwa bisa salah, Bu? Bisa bikin dosa, Pak? Bisa tergelincir, bisa. Tapi apa? Dia nggak lama-lama di situ. Bisa lupa, bisa. Tapi dia nggak lama-lama di situ. Kalau orang beriman, bisa dia lama-lama di situ. Bisa dia lama-lama. Makanya saya bilang dulu, mengapa orang takwa itu pasti jaminannya husnul khotimah? Pasti orang takwa itu jaminan Allah husnul khotimah. Tapi orang beriman tidak ada jaminan. Kenapa? Karena orang beriman bisa berlama-lama dalam dosa, akhirnya mati dalam dosa itu naudzubillah soal khotimah. Makanya iman tuh naik dan turun, tapi takwa nggak stabil. Kalaupun turun, dia turun sebentar, cepat lagi dia naik. Turun sebentar, cepat lagi dia naik. Begitu orang takwa. Itulah yang kita tuju di bulan Ramadan. Nah, ini saya bilang kaitannya. Jadi siapa orang takwa itu, Pak? Ya, harus diluaskan. Jadi bukan sekedar mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Berarti siapa orang takwa itu? Orang yang satu telah menjalankan tugasnya, baik tugas vertikalnya kepada Allah sebagai hamba maupun tugas horizontalnya sebagai seorang khalifah. Yang kedua, siapa orang takwa itu? Orang yang menjadikan dunianya ini, anaknya, istrinya, keluarganya, hartanya, ilmunya, kekuasaannya, kesibukannya, ketenarannya. Boleh jadi orang tenang, boleh, tapi gunakan ketenaranmu untuk mendukung ibadahmu. Gunakan ketenaranmu untuk menjadikan fungsi khalifahmu lebih baik, bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya. Ya, kalau sekarang malah sebaliknya, ibadah dijadikan bikin terkenal. Nauzubillah. Ya, jadi gitu. Coba orang takwa yang ketiga, tidak lama-lama dalam dunianya, tidak lama, kalaupun dia bikin salah, bikin maksiat, tidak lama-lama dia dalam maksiat, cepat dia balik, ingat akhirat lagi, ingat tugas utamanya. Kalau ini kita jalankan, Pak, dunia ini terasa ringan semuanya. Makanya jamin orang takwa itu, Pak, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, dimudahkan jalan keluar masalah hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, rezekinya dari jalan yang enggak disangka-sangka. 63 ayat 2 dan ayat 3. Ayat 4-nya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusran. Orang yang bertakwa tuh seluruh urusannya diberi kemudahan. Nah, kan tadi dia menjalankan semuanya. Diberi hartanya, dengan harta dia bersyukur, dengan harta dia menjadi kuat ibadahnya, makin banyak sedekahnya sebagai fungsi kemanusiaannya. Dikasih susah pun tetap dia ibadah, mudah dia sabar. Makanya orang takwa itu, Pak, ketika dia dapat nikmat, cepat dia bersyukur, diberi kemudahan dia untuk bersyukur. Ketika dia diberi kesulitan, diberi kemudahan Allah dia untuk bersabar. Makanya orang takwa itu pasti lulus. Makanya surga itu disiapkan bagi orang yang bertakwa, bukan orang beriman loh. Uiddat lil muttaqin, uiddat. Gitu loh. Jadi gitu. Matalul jannatil lati mu'idal muttaqun. Perumpamaan surga yang disiapkan bagi orang takwa, bukan orang beriman. Karena orang beriman bisa misleading. Ya tadi orang beriman yang 50-50. Ya, yang menjalankan tugasnya nggak dengan baik, ya 50-50. Kadang jalan, kadang ingat, kadang nggak ingat. Nah itu, Pak, orang beriman masih banyak begitu. Tapi orang takwa nggak. Itu bedanya orang beriman dengan orang. Kapan kita bentuk diri kita menjadi orang takwa? Kapan? Pada waktu ini Ramadan, Pak. Mulai sekarang Ramadan itu ingat, apa fungsiku? Oh, fungsiku ibadah. Oh, bantu orang, ini orang. Fokus aja, lihat aja nanti. Ada kesulitan, pasti ada jalan. Rezeki banyak kali dari jalan yang nggak disangka-sangkanya. Banyak kali dari jalan. Maka selama itu, kenapa kok rezeki sempit kali deh? Karena kita fokusnya di situ terus. Takut rugi, takut gini. Capek kepala kita. Fokus pada ibadah. Fokus pada tugas-tugas kemanusiaan. Lihat nanti Allah mudahkan. Kerjanya dikit tapi duitnya unlimited Allah berikan. Kalau kita kerjanya banyak, duitnya limited. Nah, pilih mana tadi, Bang, tadi? Pilih mana, Pak? Bu, ya, Bu, ya. Ini tiga hakikat menjadi 3 ya. Nah, sekarang bagaimana memaksimalkan tugas utama yang pertama, bagaimana maksimalkan tugas yang kedua, bagaimana supaya kita tidak tergelincir lama-lama dalam dunia ini, kita lanjutkan minggu depan, insya Allah.
doakan bisa tetap kita bisa hadir. Ya, saya kira demikian. Nah, ini kita ajarkan dengan kita pahami dulu, kita hayati, kita ajarkan sama anak kita. Biar anak kita nggak misleading. Dari kecil kita tanamkan, nah kita di dunia ini oh, ibadah nah ini nah ayo. Nah, saya kira demikian. Mari kita baca hamdalah dan doa penutup majelis. Subhanallah, syadallah anta, astaghfiruka, atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, takbir, takbir.